kami kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja Pak Nusirwan, silakan ditanggapi apa yang menjadi pandangan dari Bang Barus tadi. Kalau Ibu Megawati tidak mau bertemu, bersilaturahmi, baikan dengan para tokoh elit politik lainnya bisa jadi beban untuk pemerintah berikutnya. Silakan Pak Nusirwan. Beban itu juga terkait dengan proses apa yang terjadi selanjutnya. Yang ingin saya katakan bahwa ini adalah saatnya yang paling tepat untuk semua pihak untuk membuat langkah politik, kebijakan politik, keputusan politik yang itu memberikan gambaran tentang sikap politiknya. Jadi ini saatnya sebetulnya yang paling tepat untuk memberikan catatan sejarah, legacy berkaitan dengan keputusan politiknya seperti apa, kebijakan politiknya seperti apa, langkah politiknya seperti apa. Itu saya akan lebih mendarat tadi yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan tadi. Itu akan sangat berpengaruh. Dan itu soal beban dan sebagainya itu sangat tinjauannya sangat begitu luas ya, dan tidak bisa kita tinjau hanya dari sisi hubungan saja, tapi banyak hal yang menjadi ukuran-ukuran. Saya pikir itu tidak menjadi hal yang utama. Itu akan berlangsung secara alamiah saja, dan itu akan bisa diatasi asal dengan catatan sekali lagi kita bisa menemukan akar persoalannya sehingga ini semua akan menjadi baik. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Kalau itu selama hal inti dari persoalannya tidak bisa kita perbaiki atau katakanlah kita memahami persoalan intinya dan bahkan mungkin ada kesan menghindar begitu, ya sudahlah, yang kemarin sudah selesai. Ini kita bicara soal negara, kita soal bangsa kita ke depan dan sebagainya. Itu tentu akan menjadi catatan, menjadi sejarah yang itu perlu untuk generasi ke depan. Tujuannya itu, jadi bukan hanya untuk secara pragmatis, hanya menyederhanakan soal, tidak demikian. Itu yang kami harapkan tentunya. Baik, Pak Andre, segala konflik politik antara para elit ini berpengaruhnya seperti apa sih menurut tinjauan dari Bang Andre terhadap jalannya pemerintahan ke depan ini? Putri, dari awal saya sampaikan, kami sangat optimis bahwa elit politik yang ada di Republik Indonesia ini semua negarawan. Dan kami optimis dan percaya bahwa setelah Mahkamah Konstitusi ini memutuskan hari Senin depan, itu akan ada pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh politik berbagai kubu secara terbuka nantinya. Akan ada kunjungan silaturahim antar tokoh, antar pimpinan partai, karena kompetisi dan kontestasi itu selesai, termasuk terakhir di MK nanti. Tidak ada lagi ruang di kontestasi, sehingga nanti akan ada pertemuan-pertemuan. Dan kami percaya, optimis bahwa sekali ini saya beda nih Bang Panel Barus. Saya punya keyakinan Bu Mega figur yang negarawan. Insya Allah setelah Mahkamah Konstitusi nanti memutuskan hari Senin, dalam bulan Syawal yang baik ini, bulan silaturahim ini, Bu Mega akan ketemu dengan Pak Prabowo. Dan nanti insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Dan ini pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini baik bagi bangsa dan negara, baik bagi keguyupan elit bangsa. Jadi saya optimis, Putri, bahwa insya Allah pemerintahan Pak Prabowo ke depan 2024-2029 pemerintahan yang didukung oleh banyak pihak, didukung oleh banyak partai yang begitu solid, sehingga kita bisa gotong royong bersama-sama dan Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Itulah optimisme kami, karena Pak Prabowo akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya menjadi presiden pemilih 02. Begitu. Baik, Mas Nyarwi, apakah optimisme seperti itu memang akan bisa mudah terwujud? Apalagi kalau kita lihat tadi ternyata kalau menurut Bang Andre, momen ataupun titik baliknya adalah hasil nanti pengumuman sidang MK pada 22 April mendatang.
Ya tentu pasti ya putusan MK itu ada pihak yang kecewa, ada yang senang kan gitu, karena nggak mungkin memuaskan banyak orang. Tetapi saya kira ya para elit-elit itu juga tidak hanya berpikir soal apa kepentingan keorganisasian atau prinsip-prinsipnya saja, tapi juga saya kira punya pandangan yang tadi Bung Andri bilang juga negarawan. Satu sisi juga bicara soal masa depan Indonesia, sisi lain juga bicara soal perkembangan demokrasi kita dan juga saya kira dukungan dari masyarakat atau orientasi ideologi kalau bahasanya Pak Nusirwan itu biasanya akar rumput seperti itu. Jadi tidak mungkin misalnya elit itu meninggalkan rakyatnya itu tidak mungkin. Ya elit itu mengabaikan suara rakyatnya tidak mungkin. Tapi sama persis tidak mungkin elit itu memikirkan kepentingan dirinya tanpa berpikir besar untuk kepentingan bangsa yang sekaligus kepentingan rakyatnya juga. Jadi saya kira nanti kita tunggu ya kedewasaan para elit. Saya kira pasti akan kemudian mudah lah untuk cair, tetapi butuh proses ya. Butuh proses yang saya kira kita membutuhkan ya tahapan putusan MK ini selesai. Setelah itu mungkin ada dinamika-dinamika riak-riak kecil yang saya kira pasti akan muncul lah Putih ya. Dari mulai kayak kemarin kita lihat ya, yang ada yang demo dan seterusnya. Tapi kita berharap ya tetap itu putusan yang kira-kira bisa diterima dan semua pihak bisa katakanlah mencerna dengan lebih arif dan dewasa, itu kira-kira. Baik, Pak Nusirwan juga terakhir penutup, bagaimana kemudian menyikapi hal ini? Masyarakat meminta kedewasaan para elit politik setelah kemudian diumumkan hasil dari sengketa pemilu pada 22 April nanti. Silakan Pak Nusirwan. Untuk kalau rakyat sangat paham dengan ideologi kami yang sama juga dengan ideologi negara, di mana kita sangat taat terhadap konstitusi, taat terhadap hukum, proses konstitusi, proses hukum, maka itu tidak perlu dikhawatirkan untuk di kami yang berkaitan dengan hal konstitusi dan hukum. Selama itu kita pilar-pilar itu terjaga dengan baik, tentu kita akan tetap sama-sama akan menjaganya pula. Demikian. Jadi kalau soal menjaga konstitusi tentunya saya tidak perlu lagi harus menjelaskan. Bang Nyawi tentu akan sangat paham, tentu kita akan garda paling depan untuk menjaga konstitusi tersebut. Keputusan konstitusi termasuk diantaranya di dalamnya. Demikian. Baik, akhirnya juga mungkin ini untuk bisa menjelaskan dan juga meyakinkan masyarakat langkah politik seperti apa kemudian sehingga kemudian Bu Mega bisa bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Nusirwan. Saya tadi sudah menjawab tapi tidak saya jawab. Jadi tentu Pak Jokowi yang paling paham, juga termasuk diantaranya putranya Pak Gibran juga sudah sangat paham lama bersama kami 20 tahun lebih. Dan Baik. Anaknya mungkin ya sedikit lebih awal. Jadi tidak perlu harus menjawab sudah apa yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan. Baik. Demikian. Penutup singkat juga mungkin dari Bang Barus ataupun juga Bang Andri. Bang Barus terlebih dahulu, singkat saja Bang. Ya kita berharap pasca putusan MK, elit politik kita bisa bertemu, bisa duduk bersama, bisa bersilaturahmi, bisa berrekonsiliasi karena ini kekompakan elit atau tokoh-tokoh bangsa ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan persatuan nasional. Sekali lagi, persatuan nasional adalah pilar utama untuk membuat Indonesia bisa lompat menjadi negara yang maju. Saya pikir itu. Ya, baik. Bang Andri juga singkat Bang, penutup. Putri, mari kita berdoa bersama-sama ya, setelah putusan MK ini ya kita semua bisa bersatu, bergotong royong, bergandengan tangan membangun Indonesia secara bersama-sama. Itu Baik. saja. Baik. Yang penting Indonesia guyup, Indonesia jauh jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya narasumber. Bang Andri terima kasih, Bang Barus terima kasih, Pak Nusirwan terima kasih, Mas Nyarwi juga terima kasih. Dan kita akan terus tunggu kemudian bagaimana nanti keputusan langkah yang dilakukan oleh para elit politik ini untuk bisa menjaga bahwa kondisi dari politik nasional bisa kondusif terutama setelah nanti hasil sidang MK diputuskan 22 April.